melihat atau menyentuh keadaan real kita, bahwa olok-olok terhadap presiden, olok-olok terhadap anak-anak Pak Jokowi itu udah sampai pada tingkat yang bukan sekedar menggelikan, tapi betul-betul menjijikkan itu, karena belum pernah ada seorang presiden yang terus-menerus dipandang sebagai sukses oleh lembaga survei yang dia sewa, dan pada akhirnya ditemukan cacat moral, cacat etik, cacat konstitusional justru oleh anak-anak muda, oleh netizen yang sebaya dengan Gibran dan Kaisang kan. Jadi kita mau lihat bagaimana netizen ini menilai masa depan politik kita 5 tahun ke depan dengan hadirnya dinasti Jokowi dalam kabinet Pak Prabowo. Saya mau terangkan itu sebagai soal yang akan membebani Pak Prabowo itu. Tetapi oke, itu Pak Prabowo mungkin mengambil siasat untuk menunda proses purifikasi setelah Jokowi lengser. Tetapi purifikasi itu kan harusnya total, bahwa di dalamnya masih ada Gibran yang justru adalah elemen toksik di dalam politik Indonesia dari versi netizen ya, dan dari versi umum atau sebut aja dari versi universal cara kita melihat politik. Jadi kemampuan kita untuk mendiktekan sesuatu yang baru pada Pak Prabowo nanti itu pasti akan tetap berlangsung. Mendiktekan yang baru artinya mengingatkan pada Prabowo bahwa legitimasinya tetap ada masalah, mengingatkan pada Pak Prabowo bahwa kesulitan ekonomi kita itu 8.000 sekian triliun yang mesti dibayar sebagai utang itu akan membebani APBN, mengingatkan bahwa persahabatan antara warga negara yang dirusak oleh Pak Jokowi karena sentimen-sentimen identitas tidak bisa diselesaikan di era Jokowi, bahkan bertambah kecemasan bernegeri ini akan ada dalam kemacetan komunikasi kemajemukan. Itu soal-soal yang mungkin para oposisi atau ke kalangan kampus akan kembali menuntut itu, dan dalam keadaan frustrasi karena ekonominya buruk, deflasi yang udah 5 bulan terus menerus, dan fakta bahwa kelas menengah turun kelas, fakta bahwa ada deindustrialisasi, fakta bahwa soal politik pangan itu akan mencemaskan petani karena pengendalian oligarki masih ada di situ, mungkin terbaca dalam kabinet. Jadi semua hal yang memungkinkan kita gelisah masih ada di situ. Tetapi kita percaya bahwa ada kepemimpinan baru, oke, nggak ada soal. Dan orang akan lihat apakah kepemimpinan itu dalam 100 hari ke depan misalnya memberi tanda bahwa Indonesia akan tumbuh dengan cara yang beradab, atau justru akan dibatalkan oleh hal-hal yang masih decaying, masih membusuk di dalam kabinet itu. Jadi banyak tokoh yang akan dipersoalkan juga oleh LSM, reputasinya di dalam soal hak asasi manusia, bisnis, dan seterusnya. Nah, kita cuma boleh menduga itu sambil menunggu setelah 20 Oktober politik Indonesia masih akan ada dalam kualitas yang samakah, yaitu kualitas Jokowian. Karena di situ hal utama yang akan kita tuntut yaitu jarak antara pemerintahan, jarak paradigma pembangunan mungkin harusnya diubah, tapi mungkin juga akan diteruskan oleh Pak Prabowo. Jadi kita tunggu aja apa official state address dari Pak Prabowo di dalam upacara pelantikan beliau nanti.